tukang cabul dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Sastro. Kali ini saya akan merangkum kisah inspiratif dari sebuah film yang berjudul Wall-E. Di sini diceritakan ada sebuah robot pengumpul sampah yang menemukan tumbuhan terakhir untuk langsungan hidup di bumi. Jadi langsung saja pasang earphone dan kencangkan celana pacar kalau ada sih. Selamat datang di Siksa. Di awal film diperlihatkan keadaan bumi yang tidak lagi dihuni oleh manusia karena bumi sudah tercemar oleh sampah-sampah elektronik. Namun terlihat satu unit robot yang diprogram untuk memadatkan dan menyusun sampah-sampah elektronik di sana. Robot tersebut bernama Wall-E. Tumpukan sampah tersebut telah tinggi hingga terlihat seperti gedung pencakar langit. Dan Wall-E di bumi tidak sendiri, dia mempunyai teman yaitu seekor kecoa. Jadi 700 tahun yang lalu banyak ratusan unit robot seperti Wall-E di bumi. Tapi semua robot rusak hingga tersisa Wall-E sendiri. Lalu terlihat sebuah iklan perusahaan raksasa bernama P&L atau PNL. Akibat sampah yang semakin banyak di bumi, perusahaan PNL melakukan pengungsian massal manusia dari bumi. Akhirnya semua manusia menaiki kapal persiar luar angkasa eksekutif yang bernama Axiom. Selama 5 tahun, dilengkapi dengan fasilitas lengkap dan robot yang melayani mereka di sana. Terlihat juga CEO perusahaan PNL bernama Selby, karena itulah bumi tidak dihuni oleh manusia dan tersisa hanya Wall-E saja. Diperlihatkan kegiatan Wall-E selain bekerja, ia juga gemar mengkoleksi barang-barang menarik dari tumpukan sampah, dan dia sering menonton film musikal dengan adegan berpegangan tangan. Singkat cerita, di hari-hari Wall-E seperti biasa ia mengisi bahan bakarnya dengan sinar matahari. Kemudian bekerja mengumpulkan sampah dan menyusunnya, namun kali ini dia menemukan sebuah kulkas. Saat dibuka, di dalamnya terdapat tumbuhan hijau yang segar, lalu Wall-E menanamnya di sebuah sepatu. Kemudian dibawanya pulang. Sesampainya di rumah, Wall-E melihat sebuah sinar merah yang menarik perhatiannya. Karena penasaran, dia pun mengejarnya. Ternyata cahaya tersebut sebuah titik lokasi untuk pendaratan sebuah pesawat Axiom. Di dalam pesawat keluarlah kapsul berwarna putih, yaitu robot modern yang dikirim ke bumi untuk mencari sesuatu. Nah, saat pesawat itu telah pergi, robot tersebut seperti sangat senang. Lalu Wall-E tertarik dengan robot itu dan membuatnya terus mengikuti robot itu. Wall-E terus mengikutinya sambil mencari-cari perhatiannya. Namun robot itu tak mempedulikan Wall-E. Robot itu terus mencari sesuatu ke semua tempat hingga akhirnya dia tak menemukan apapun dan membuatnya sangat kesal. Kemudian Wall-E mendekati robot itu. Mereka pun berkenalan. Robot itu bernama Evie. Tiba-tiba alarm Wall-E berbunyi yang berarti tanda bahaya. Ternyata ada badai pasir lalu membawa Evie ke tempat tinggalnya. Di sana Wall-E menunjukkan barang-barang koleksinya ke Evie. Ternyata barang-barang itulah sesuatu hal yang sudah dimengerti oleh Evie. Lalu Wall-E menunjukkan film musikal dan menari di depan Evie. Lalu Wall-E menunjukkan tumbuhan hijau yang baru ditemukannya.
Ivy langsung memindai tumbuhan itu. Tiba-tiba nih, dia memasukkan tumbuhan itu ke dalam tubuhnya dan berubah menjadi kapsul kembali. Ternyata Ivy ditugaskan ke bumi untuk menemukan tumbuhan itu karena misinya sudah selesai. Ivy menjadi nonaktif. Di sini Wall-E yang bingung dengan keadaan Ivy. Dia menentang aktif. Dia mencoba menjemur Ivy di atas sinar matahari, lalu dia mencoba melindungi Ivy di situ. Terlihat Wall-E sudah jatuh cinta kepada Ivy. Dia berusaha membuat Ivy aktif kembali. Segala cara dia coba namun tak ada hasilnya. Pada suatu hari, pesawat Axiom datang membawa Ivy. Wall-E berusaha mengejarnya. Hingga akhirnya Wall-E terbawa hingga luar angkasa dan melewati beberapa planet sampai akhirnya tiba di tujuan nih, yaitu stasiun luar angkasa Axiom milik perusahaan BNL. Di dalam pesawat terlihat banyak robot seperti Ivy di sana, tapi hanya satu Ivy yang dikenal. Kemudian di sana juga ada berbagai robot dengan tugas yang berbeda-beda. Di sini, lalu Wall-E terus mengikuti Ivy hingga akhirnya dia bertemu manusia di sana. Terlihat manusia di sana bertubuh gemuk, mereka tidak mampu berdiri atau berjalan lagi. Hal itu semua disebabkan aktivitas manusia sepenuhnya dilayani oleh robot di sana. Everything you need to be happy. Take the cup. Assist you momentarily. Stewards. A is for Axiom, your home sweet home. Sehingga para manusia juga berbicara satu sama lainnya lewat virtual. Di sini Wall-E terus mengikuti Ivy hingga akhirnya tiba di ruangan pengendali otomatis dan masuk ke dalam ruang pilot. Terlihat bernama Kapten Mimicry memerintahkan segala tugasnya kepada sistem autopilot pesawat. Kemudian pilot menyampaikan ke semua manusia yang berada di Axiom bahwa hari ini hari jadi ke 255.642, yang mana seberapa lama mereka berada di dalam Axiom sekaligus merayakan hari jadi pesawat ke-700 pesawat Axiom. Dan selama itu juga para manusia di sana melakukan hal yang sama setiap harinya. Lalu di sini pilot mengaktifkan kembali Ivy yang kembali dari bumi membawa sebuah tumbuhan. Lalu CEO BNL muncul di layar. Dia ingin menyampaikan bahwa telah ditemukan tumbuhan di bumi yang dibawa oleh Ivy. Maka dari itu, mereka bisa pulang ke bumi lagi karena status bumi sekarang telah kembali ke status bisa ditinggali oleh para manusia. Dan sudah saatnya mereka kembali ke bumi. Jadi tugas kapten yaitu menanam tanaman ke dalam detektor hologram pesawat, dan Axiom akan segera mengantar mereka menuju ke bumi. Ivy menyadari keberadaan Wall-E langsung memintanya untuk bersembunyi. Kemudian sistem membuka tubuh Ivy tapi tidak ditemukan tumbuhan di dalam tubuh Ivy. Lalu sistem mengatakan bahwa memori Ivy yang telah cacat. Kemudian kapten melihat Wall-E yang kotor, akhirnya dia dibawa ke tempat reparasi bersama dengan Ivy. Kapten mencari tahu di sistem. Pasir yang didapat dari Wall-E ternyata pasien itu berasal dari bumi. Dia terlihat penasaran dengan bumi dan mempelajarinya. Sesampainya di tempat reparasi, Wall-E mengira Ivy akan dihancurkan dan mencoba menolongnya, tapi hal itu malah membuat kekacauan di sana. Hingga tak sengaja, dia menembak sistem dan membuat robot-robot yang rusak terbebas. Sampai akhirnya membuat Wall-E dan Ivy menjadi buronan. Yang dianggap berbahaya akhirnya membuat mereka dikejar oleh robot polisi. Ivy yang tidak tahan dengan sikap Wall-E mencoba mengantarnya kembali ke bumi menggunakan sebuah kabin pesawat. Lalu datanglah robot Go menyimpan tumbuhan yang hilang ke dalam kabin. Ternyata dia yang mencurinya.
Melihat itu, Wall-E masuk ke kabin, kemudian robot Go meluncurkan kabin dan mengaktifkan program penghancuran yang secara otomatis sehingga akan meledak dalam 20 detik. 20 seconds to self-destruct. 10, 9, 8, 4, 3. Akhirnya Wall-E selamat dan membawa tumbuhan itu. Ivy pun sangat senang hingga mereka terbang bersama di angkasa. Lalu dua orang manusia yang sebelumnya bertemu dengan Wall-E, mereka sadar nih dan berhenti dengan aktivitasnya selalu melihat Wall-E. Kembali ke kapten yang semangat mengetahui sesuatu tentang bumi, namun di sini sistem menyuruhnya untuk tidur. Lalu Wall-E dan Ivy diam-diam masuk kembali ke pesawat. Wall-E menunggu untuk bersembunyi, sementara itu Ivy mencoba mengembalikan tumbuhan itu ke kapten. Nah, saat itu kapten menerima tumbuhan itu. Dia merasa senang untuk kembali ke bumi. Kapten ingin mengetahui keadaan bumi, lalu dia memutar rekaman yang terpasang di Ivy. Namun keadaan di bumi tidak sesuai yang ada di bayangan kapten. Lalu di sini Ivy menyaksikan usaha Wall-E melindunginya saat Ivy nonaktif, dan hal itu membuat Ivy juga jatuh cinta kepada Wall-E. Dan Wall-E hanya ingin menggenggam tangan Ivy seperti adegan di film musikal romance. Sementara itu Wall-E yang lama menunggu, dia menyusuri dan memasuki lorong pembuangan. Kapten yang sadar dan prihatin dengan keadaan bumi, dia merencanakan agar semua manusia kembali ke bumi. Namun sistem auto menghalanginya. Dia mengatakan bahwa manusia tidak bisa kembali ke bumi. Sistem auto memberikan rekaman dari Selby yang mengatakan bumi tidak bisa dihuni lagi karena operasi pembersihan telah gagal, dan juga memerintahkan semua autopilot agar tidak mengembalikan manusia ke bumi. Sistem auto dirancang untuk menuruti perintah tersebut agar manusia tetap berada di dalam pesawat luar angkasa, tapi di sini kapten mengatakan bahwa itu kejadian 700 tahun yang lalu, dan semua sudah berubah dengan bukti tumbuhan yang berasal dari bumi tersebut. Karena kapten tetap ingin pulang ke bumi, lalu datang robot Go datang merebut tumbuhan itu, lalu dia buang ke tempat pembuangan. Untungnya nih ditangkap oleh Wall-E yang muncul di tempat pembuangan. Tapi auto menyerang Wall-E untuk menyerahkan tumbuhan itu. Kemudian Wall-E dan Ivy dibuang ke tempat pembuangan, sedangkan kapten dikurung di ruangannya. Di tempat pembuangan ini terlihat ada Wall-E raksasa dengan tugas yang sama, mengumpulkan sampah dan membuangnya keluar angkasa. Lalu mereka mencoba menyelamatkan diri sebelum dibuang keluar angkasa. Sorry to tell you. Untungnya mereka selamat berkat robot Emo yang dari awal mengikuti jejak Wall-E untuk membersihkan kotoran asing yang melekat pada tubuh Wall-E. Tapi komponen Wall-E rusak akibat setruman oleh robot auto. Di sini Ivy mencoba mencari komponen untuk memperbaiki Wall-E, tapi tidak ada yang cocok. Ivy diperintahkan otomatis membawa tumbuhan ke pesawat, namun Ivy menolaknya. Di sini Wall-E terus meyakinkan Ivy hingga dia sadar Wall-E bisa selamat karena komponennya berada di bumi. Kemudian Ivy membawa Wall-E masuk ke dalam pesawat bersama robot Emo. Terlihat di sini mereka masih menjadi buronan, tapi mereka mendapat dukungan dari robot-robot rusak yang tadi dan akhirnya membantu mereka hingga akhirnya robot auto menyadari mereka masih berada di dalam pesawat dan memerintahkan robot keamanan menangkap mereka, sementara kapten membantu mereka dengan melakukan siaran, meminta mereka untuk membawa tanaman tersebut ke dek utama dan mengaktifkan detektor inkubasi. Lalu robot keamanan sudah mengepung mereka, kemudian robot petarung berhasil menghancurkan robot keamanan di sana. Sementara kapten bertarung dengan auto dan berhasil menekan tombol pendeteksi yang membuat semua manusia berkumpul. Let's go. It's not good. Remain calm. This is your captain speaking. We're having a slight malfunction.
Tidak tinggal diam, auto langsung memiringkan pesawatnya hingga mereka semua terlempar ke dinding pesawat dan tumbuhan ikut terlempar. Di sini robot auto mencoba menutup detektor inkubasi, tapi Wall-E menahannya agar tidak tertutup. Melihat itu, Kapten berusaha berdiri mematikan robot auto. Akhirnya Kapten berhasil dengan menekan tombol robot auto dari otomatis menjadi manual. Lalu Ivy berusaha menolong Wall-E yang terjepit. Secara bersamaan, robot MO menemukan tumbuhan tersebut lalu mengopernya ke orang-orang hingga sampai ke Ivy. Lalu Ivy menaruh tanaman di inkubasi dan mengeluarkan Wall-E. Sistem langsung menetapkan tujuan pesawat yaitu ke bumi. Nah, di sini pesawat akan melakukan hyper jump agar cepat sampai ke bumi. Singkat cerita, sesampainya di bumi dan mendarat, Ivy langsung membawa Wall-E ke tempat tinggalnya. Di sana dia mencoba memperbaiki Wall-E. Sedihnya nih, lalu Wall-E terbangun, tapi semua ingatannya telah hilang. Dia kembali ke program awal, yaitu tugasnya sebagai robot pengumpul sampah. Di sini dengan kecewa, Ivy merasa kaget karena semua kenangannya dengan Wall-E hilang begitu saja. Di sini dia mencoba membantu mengembalikan ingatan Wall-E, hingga akhirnya Ivy menggenggam tangan Wall-E. Iya. Sampai akhirnya ingatan Wall-E kembali dan mereka berdua tinggal bersama dengan para robot-robot yang membantu mereka. Singkat cerita, di akhir film diperlihatkan para manusia bisa berdiri dan berjalan tanpa bantuan robot. Lalu mereka belajar menanam tumbuhan di sana, hingga akhirnya tanaman pun tumbuh nih, memenuhi bumi hingga hijau kembali. Nah, itu tadi alur cerita dari film Wall-E. Di situ kita diajarkan bahwa kita sebagai manusia tidak boleh berlebihan bergantung kepada teknologi yang menyebabkan kemandirian kita sebagai manusia hilang begitu saja. Dan itulah video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku izin pamit. Sampai jumpa.